Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah kita sampai penghujung daripada ngaji kita Menul Roja. Semoga yang kita dapatkan semoga berkah dan manfaatnya. Ayo, Din. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ala nafa'ana bihi wa bi'udihi bidarin amin. Ta'ala qawul alladhina yuktiruni ma yasirul jawfi sab'atu afrotin ma yasirul jawfi binisyanin au jahri au ikhwahin wa jarayan yarikim lima bain asnani wa qad ajaza an-najji li'afrihi wa ma wasala ila jawfi wa kana hubara tariqin wa ma wasala ilaihi wa kana berkalata dakikin au hubara ta'irat anah wa huwa al-surat al-makna anna alladhi la yuhadiru sa'imam minal ahyan lillati tasil ila jawfi min manfadin mafruhin sab'at asya wa huwa kal-istisna min qawlihim yuhadiru sa'imu kulla ainin wasalat ila jawfi min manfadin mafruhin al-awwal minasam adil madu radhima wasalat ila jawfi binisyan yang nisab asani minha wasala ilaihi bijahlin anna muhtirun ay ma'amudri bi anna kurba ahli al-islam au nasa'a bi mahallin ba'idin anil ulama au kana wasilu minal masail khawfiyah kaiqalni udan fil ubudi asalisu minha ma wasala ilaihi bil iqra Arabi minha ma wasala ilaihi bijalaya bibaiti bima bain asnani ma asib an majibu wala yajibu alaihi al-qalal layla wa in alima anna al-jaraya wa in ulima anna al-jaraya al-matlub yaqawna haran al-muhtamad bagi undabulahu dalikam akatan hurujan nalbra al-khamisu minha ma wasala ilaihi wa kana gubar tariqin ay wanatuhan Waqadiyah idlakihi adamu farqi bainal qalil wal kasir wal tahir wal najis wa ma ta'ammada Fathal fahal li ajli wa ghairihi wa huwa ma itamadahu aramli ma'tamada bin hajar situfat anan najisa yaudu mutlaqan ana tahira ilam yata'ammadu Ufiya min qalili wa kasiri wa illa man qalili tabat asadi Faslun alladhi la yuftiru mimma wasala najub sab'atun. Ada perkara-perkara yang tidak membatalkan yang masuk ke jauf, ke perut. Itu ada 7. Jadi perkara-perkara yang masuk ke perut sampai masuk ke jauf tapi nggak batalin, itu ada 7. Yang pertama mayasil jaufi binisyanin. Jadi perkara atau ya penyebab sesuatu penyebab yang masuk ke perut tapi nggak batalin waktu puasa ya, dan waktu kita puasa. Yang pertama mayasilu ilal jawfi binisyanin, sesuatu yang masuk ke perut dengan sebab lupa, nggak batal ya, nggak batal. Agak koyo ngopi nggak batal itu. Makan minum sampai jima pun nggak batal.
mayasil al-jawfi binisyanin. Au jahlin atau bodoh atau tidak tahu. Nanti kita bahas bawah. Au ikrahin atau dipaksa. Yang pertama lupa dengan sebab lupa atau tidak tahu atau dipaksa atau dengan mengalirinya ludah di antara gigi-gigi dan tidak mampu untuk mengeluarkannya karena udzur, enggak sengaja. Wa ma wasala ilal jawf, dan apa yang masuk ke perut dan itu adalah gubaru torikin, letuke dalan mangap apa ngemburi apa mobil truk gede, ada debu-debu yang masuk ke perut kita. Nah hidung ya ini apa jalan ini bulu hidungnya wis, bulu hidung kan apa namanya kalau ini ya kayak apa ya filter ya, filternya jebol masuk, atau mulut ke lewat mulut langsung ya dengan syarat nanti. Wa ma wasala ilaika kana hubala tadagi ya debu gelepung ya, terutama orang yang di gilingan gelepung, dia kerjanya di situ setiap harian berhubungan dengan gelepung. Audubaban atau talet toiron yang mampu masuk ke perut ya. Navi atau selainnya. Nah, Allah a'lam. Mananya bahwa alladzi la yaftiru shaim, sesuatu yang tidak membatalkan puasa, orang yang berpuasa daripada benda-benda yang masuk ke perut dari manfaat maftuh. Ya, dari manfaat maftuh ya kita ketahui kemarin apa? Mulut, ya, hidung, telinga, tubuh, kuping, ya. Bahwa kal istisna min qalim, ini seakan-akan pengecualian daripada dawe musonef yang mengatakan yuftiru shaim kullu ainin. Kemarin kita bahas akan membatalkan orang yang puasa setiap sesuatu benda yang masuk ke perut dari manfaat maftuh. Ini adalah pengecualiannya. Kan kita bahas kemarin bahwa segala sesuatu yang masuk ke manfaat maftuh dari tubuh kita, yaitu hidung, mulut, telinga, kubur, semua itu. Nah ini pengecualiannya. Yang pertama daripada 7 yang telah disebutkan, mawasula ilal jawf binisyanin nisab, sesuatu yang masuk ke perut, kita pakainya perut saja mudah ya. Binisyanin dengan sebab puasa lisomi, karena lisomi kepada puasa, jadi lupa waktu puasa. Ya kayak lupa itu, kita pernah ya lupa, pernah ya mengalami lupa waktu bulan puasa. Itu sebabnya karena kita jarang puasa biasanya. Lupa puasa, lupa makan karena emang jarang puasa, jadi lalian wajar. Tapi namanya lupa ya lupa, kadang orang yang biasa puasa saja kadang lupa, apalagi yang jarang puasa. Ada seorang laki-laki datang kepada Sayyidina Umar. Wahai Amirul Mukminin, saya ini hari ini lupa makan ini seperti ini. Apakah batal puasa saya? Enggak batal. Besoknya lagi datang lagi. Ya Amirul Mukminin, saya hari ini lupa makan seperti ini. Batal enggak puasa? Enggak. Besok lagi ke hari ketiganya. Lupa lagi. Antara julun tatu bisyam, kamu itu laki-laki yang nggak biasa puasa ya, lalian ya, masa tolong dino berturut-turut lali terus. Ramadan pertama lali, Ramadan kedua Ramadan ketiga lali.
Tapi nek kita sih, kalau kita yang ditanyain sama orang kayak gitu, kayaknya kita curiga, jangan-jangan gue sengaja gue. Kalau ambendino. Asani yang kedua daripada 7, mawasola ilahi bijahlin, sesuatu yang masuk ke perut ya, bijahlin, dengan sebab lupa, anakku muftirun, bahwa sesuatu tersebut membatalkan, nggak tahu. Jadi saking nggak taunya kalau itu membatalkan. Aiman udri, maksudnya bodohnya itu karena udzur. Kita ketahui dari dulu ya, kita bahas tentang masalah jahal. Jahal itu kan ada jahal ma'dur sama jahal ghairu ma'dur. Kebodohan itu ada dua. Ada bodoh yang udzur dimaafkan, ada udzur yang tidak dimaafkan. Udzur yang dimaafkan, kalau di sini disebutkan juga ya, bian koroba'atu bil Islam, baru masuk Islam. Baru masuk Islam kan wajar. Nggak tahu kalau ngerokok itu bulan puasa membatalin. Nggak tahu ternyata, ya itu ngerokok wae. Nah, omah rokok. Pas ketemu wong, ngerokok. Lah, nggak boleh rokok. Rokok batal, nggak boleh batal, nggak boleh rokok kalau waktu puasa, nggak boleh. Aku baru tahu, ya wis, oh masalah. Tapi ya jadi terus ngerokok itu kan. Ya wis mandek dikasih tahu. Tapi kalau kita sendiri ya, di sekeliling kita, non muslim pun sudah tahu bahwa rokok itu batal. Jadi saking menyebarnya keislaman kita di antara mereka pun, mereka sampai tahu bahwa rokok itu batalin, makan nggak boleh, minum nggak boleh. Tiba-tiba ada orang datang mengaku baru masuk Islam, nggak tahu kalau rokok itu nggak batalin. Ya sebenarnya kalau memang benar-benar dia nggak tahu ya dimaafin, nggak batal. Tapi kalau dia tahu dan dia pura-pura nggak tahu, yo dia lagi batal. Atau yang kedua, jahal yang ma'dur itu adalah orang yang tumbuh hidup di tempat yang jauh daripada ulama. Ya, saking jauhnya daripada ulama. Ya mungkin masih ada mungkin. Jahal ma'dur contohnya orang yang berada di lebih daripada masa betul qasr ya. Orang yang berada di gunung-gunung wes wong desa kayak. Terus nggak ada sinyal sama sekali, nggak ada video-video yang masuk ke sana bahwa ngaji tentang masalah puasa, saking nggak taunya bahwa ngerokok itu batalin atau makan itu batalin waktu puasa. Saking nggak taunya, karena nggak ada ulama yang ngajarin sama sekali di sana, nggak ada ulama sama sekali di sana. Ya dimaafin. Di sini yang pertama jahal ma'dur ya. Kalau jahal ghairu ma'dur ya sebalik. Di tengah-tengah ulama seperti ini kok, ya, di tengah-tengah seperti ini ngomong, aku nggak ngerti ternyata rokok batal ke. Pakai gue. Iya, pakai gosok rokok nggak batal ke, gue nggak ngerti. Aku kan tahu ngaji kok. Ngosok gue wong Islam nggak ngerti belas. Aku kan ora tau ngaji. Iya, ora tau ngaji, tapi kowe nggak dimaafke. Kamu nggak dimaafin. Tetap baik kowe batal. Hukumnya dihukum batal. Ya kan aku tembe ngerti iki. Ya kowe salah tembe ngerti iki, wis tuwek tembe ngerti. Ketuwiwi ngendi kowe? Waktune para ulama-ulama iki buka pengajian-pengajian kowe ora teko. Dan ketahui para ulama itu akan menjadi hujah. Nggak iso apa ya, sholatnya ternyata nggak sah, wudunya nggak sah, ya puasanya nggak sah, kira-kira melakukan sesuatu yang membatalkan, tapi dia nggak tahu
Sedangkan dia di tengah-tengahnya ada ulama sing ngaji, sing ngajari, tapi dia nggak tahu teko. Besok nang kersane kok Gusti Allah Taala, besok menghadap Allah Taala. Kenapa kamu batal waktu itu? Batalin puasa kamu. Saya nggak tahu ya Allah kalau itu batal. Lah emang kamu nggak tahu hukumnya? Nggak tahu, saya nggak pernah ngaji. Lah itu ada ulama, kenapa kamu nggak pernah ngaji? Ya, di ulama itu akan menjadi hujah. Ulama itu akan menjadi hujah para orang-orang yang bodoh, tidak mengetahui ilmu agama, sehingga mereka terjun dalam melakukan suatu ibadah nggak sah. Itu hujah. Jadi menjadi hujah bagi mereka yang tidak mengetahui hukum agama. Ada yang ulama itu hujah. Terus au kanal awasil minal masail khafiyah. Atau ini pengecualian juga. Ini pengecualian semuanya. Kalau ini pengecualian semuanya. Kalau au kanal awasil atau sesuatu yang masuk ke perut, ya, itu daripada masalah-masalah yang samar, tidak diketahui oleh semua orang. Contohnya kait kholihi udan fi utunihi, memasukkan apa? Atembat. Nggak ngerti. So berarti hasil dalam masalah khafiyah. Kait kholihi udan fi utunihi. Ini masalah yang samar. Masalah yang samar ini walaupun orang tersebut di sisi ulama pun ya tetap dimaafkan. Kalau masalah khafiyah ya, masalah yang samar seperti ini. Masalah khafiyah. Contohnya diberi contoh di sini apa? Pakai katembat. Bulan puasa nggak tahu kalau katembat itu batalin. Asik banget deh. Santri baik kadang nggak ngerti kok. Santri sing ngaji urung tahu, urung masuk kitab, urung sampai kitab. Oh, batal. Ada asalnya batal tapi nggak tahu. Nggak masalah itu. Karena termasuk masalah-masalah yang samar. Masalah-masalah yang samar. Nggak tahu. Berarti mending nggak ngerti. Jadi gue kudu ngerti pin. Berarti mending bodoh apa pinter? Menurut pinter. Nek pinter, nek ngerti hukum malah gak di ngapura. Nek ngerti hukum di ngapura. Dalam masalah hukum seperti ini. Tapi semua orang wajib nggak sih mencari ilmu? Wajib, kena dosa deh sean. Lo jalan berarti bukan dosa. Ini serius. Ini kan masalah sensory, artinya sama. Nah, pokok kan lo. Jelas dosa. Kita kan coba mengetahui intinya saja enggak. Berikut masalah Wajib mengetahui masalah pokok. Sekarang pokok masalah ini wajib nggak ya? Ya, satu ulama yang mengetahui sudah mencukupi. Tapi sekarang kita katakan bahwa mencari ilmu hukumnya wajib. Muqtadul hal ya, apa namanya, Abdul ilmul hal, keadaan. Waktu puasa ya seharusnya dia mempelajari ilmu puasa. Sekarang dia tidak mempelajari ilmu puasa, sehingga dia itu melakukan kebatalan. Kalau memang masalah-masalah yang tidak samar, contohnya perkara yang batalin puasa yang kemarin itu genah, itu jelas kena dosa deh. Di ngapura tapi kena dosa. Tapi sehingga masalah khafiyah ini antara khilafiyah antara Syekh bin Hajar, Syekh Romli, atau khilafiyah antara madhab, nggak tahu kalau itu batalin. Ya nggak dosa, nggak kena dosa. Ya gue nunggu kabeh ndek pikiran ngono goblok kabeh ben. Oh nek sing pikiran ngono kaum sing kopi wis kon
konyolati kan nah di dewek gawang kuburan dewek wis jake wae. Nah, tapi yang penting pinter. Ala kulli hal ilmu itu akan mengangkat derajat kita. Mengangkat derajat kita, mengangkat derajat wong tua. Angkat derajat. Kapan kita itu akan merasa derajatnya nanti tinggi? Kalau wis sang surga bisa. Ya Allah. Ternyata sing ora tau ngaji nang isok banget. Sing nang ndur ngaji. Kalau cukup mahabbah tok, cinta dengan ulama. Besok langsung kok bareng sampai ulama. Ya cinta itu butuh bukti lah. Cinta itu butuh. Cinta dengan ulama tapi gak tahu ngaji. Ya wis mending. Walaupun buku surga ini mantan kari-kari ya. Yes. Ala kulli hal orang awam berarti sebenarnya kita juga termasuk orang awam ya. Kita itu termasuk minal awam. Kita itu menurut para ulama kelasnya Said Ahmad bin Umar Asyatiri ini, kita semua termasuk orang awam. Bukan kelasnya ulama kita. Sing nyarai Zubat Ibadatus Sadatul Iman itu beliau mengatakan al-awam la madhabalahu. Orang awam itu nggak punya madhab. Jadi ya sebenarnya diikutin madhab kana, kadang madhab sana untuk menyelamatkan dia. Kata beliau, wa nahnu minal awam, dan saya termasuk orang awam. Ulama. Ulama besar, itu tawaduknya beliau. Ada ulama besar. Kadang kita sing di ngaji nailu rojak ini wis koyo wis ulama wae pisan. Padahal jauh. Ya. Asalis yang ketiga, ma wasala ilaihi bil ikrah. Sesuatu yang masuk ke perut dengan sebab dipaksa. Tapi dengan syarat-syarat paksa ya. Ya. Apa syarat-syarat paksa itu? Ya ora paksa itu. Syurutul ikrahi. Ada syurutul wasyaratul ikrahi. Qudratul mukrih ala tahrima hadada bihi ajlan biulayatin atau qalbin. Syaratnya ikrah, syaratnya dipaksa. Itu tidak membatalin. Ya. Syaratnya yang pertama, mampunya orang yang memaksa untuk menyatakan apa ancamannya, ya, menyatakan ancamannya. Contoh wit, Arifin maksa Bima, Beb, mangan rasul, awan-awan ini kon mangan, bulan kau mau mangan kau, nyoba, aku mau tembak lagi, mangan, merman tak tembak gue. Dan kamu mampu, Arifin mampu untuk menembaknya. Yang kalau tembak, ya ditembak. Nah, kamu juga tembak, tak tembak gue bim. Yo, tak mau langsung ya batal. Saya tembakin, kena. Dan kemampuannya orang yang memaksa, mengancam untuk menyatakan apa ancamannya. Dengan sebab punya wilayah, kemampuan, punya kekuasaan, atau punya awal luwih gede, ya. Kowe nek cara gelut ambek Bima nanti pit. Mas Pipin, gua santri deh. Ora iku. Pokon yo kon gugu kula. Kulo ndek dawuh bondolmu. Nah, tak iso. Enggak boleh gitu. La maksiata fi la ta'ata fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan, tidak boleh taat kepada Allah, tidak boleh
taat kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah. Yang pertama, kemampuannya orang yang memaksa untuk menyatakan apa ancamannya. Yang kedua, syaratnya kelemahannya, lemahnya orang yang dipaksa untuk menolaknya dengan cara lari atau minta tolong, ya, dengan lari atau minta tolong. Mau ditembak, ya, mau tembak, atau Arifin golok, mangan dino iki bim tak buacok kowe. Wis golok bisa. Tapi kamu lemah nggak untuk lari darinya, dari Arifin? Bisa melayu wajib melayu. Nggak itu, siap bunuh semua. Padahal bisa melayu. Atau minta tolong, tolong aku lagi baca Arifin. Nah kan ada orang yang mau menolong. Seperti itu. Nggak boleh langsung dipaksa. Begitu juga masalah talak ya, masalah talak ketika seorang suami dipaksakan talak sapa bojone, ya kadang-kadang wong tuwa maksa anake talak bojomu sik, talak, setelah itu ditalak, aku dipaksa bapak, dipaksa kan aku dipaksa ya hukumnya berarti nggak sah nih dipaksa, sah wong dia iso melayu kok. Nggak ngomong talak ya iso kok, dipaksa ya enggak, dibacok ya orang, nggak masuk sih. Ganti bojo, pengen ganti bojo paling enggak. Jadi ada syaratnya, ikrah itu ada syarat. Terus yang ketiga syaratnya wadonahu annahu in yantana fala ma khawafahu bihi najizan, ya. Yang ketiga, dia punya persangkaan kuat kalau dia mencegah, ini pasti yang memaksa akan melakukan apa dengan ancamannya. Ancaman. Jadi dipaksa ini syaratnya, gak mutlak. Dipaksa itu ada syaratnya. Ya. Apa syarat yang pertama sih? Kemampuan yang memaksa untuk menjalankan apa ancamannya. Ya. Yang kedua, ketidakmampuannya atau lemahnya orang yang dipaksa untuk menolaknya. Ya. Lari dengan atau minta tolong. Yang ketiga, punya persangkaan kuat kalau dia menolak, pasti yang memaksa akan melakukan apa dengan ancamannya. Punya persangkaan kuat. Jadi keadaan memaksa itu benar-benar dipaksa, bukan dipaksa-paksa, paksa-paksa tok dengan ucapan tok, nggak bisa. Ma wasala ilai bil ikrah. Jadi kalau di sini dengan ditakliki ya bisyartil ikrah, ditambahi lagi bisyartil ikrah dengan syarat syarat-syarat dipaksa. Yang keempat dari 7, mawasolai bicara nirik bima baina asani, yaitu sesuatu yang berarti ada di mulut kita, ya, ada yang melaku, eneng ya, mengalirnya ludah, yang di situ ada makanan-makanan, sisa makanan, ya. Kita membahasnya bukan riknya, bukan baluriknya. Ini ada sisa-sisa makanan yang mungkin di samping gigi kita, setelah itu tertelan tidak sengaja, ma'al-ansi al-maji. Memang dia itu mungkin tidak mampu untuk meludahkannya sama sekali. Ya, sulit. Kadang kan kita habis sikat gigi saja masih ada sisa-sisa makanan yang di antara gigi kita. Terus masuk ke perut kita melalui ludah, bersama ludah. Nggak sengaja itu.
baina asani ma'al asi ma'amaji wala ijmu alaihi ikhal khalal ayan, dan tidak wajib siang malamnya itu kita itu coba jangan cotek untu ya. Apakah wajib kita gosok gigi gak sih sebelum apa namanya, sebelum masuk subuh itu? Nggak wajib. Atau wajib kita apa namanya setiap kali sebelum masuk subuh ngoco terus nyudik untu kabeh? Nggak wajib. Nggak wajib. Wa in alima anna jarayan al-madhkur yakunu naharan. Walaupun dia itu mengetahui bahwa ini ludah ini akan mengalir ke perut bersamaan dengan sisa makanan pada waktu siangnya, dia walaupun tahu setiap malam dia itu tahu dalam utama. Tetapi di sini lakin yundabu lahu dalil, tapi disunahkan untuk membersihkan gigi dulu sebelum masuk subuh. Muakidan. Kenapa? Merujukan khilaf karena kalau berbeda khilaf. Karena ada ulama yang mengatakan batal. Karena ada ulama yang tetap mengatakan batal. Kita coba sebelum subuh kita makan roti Roma kelapa ya. Kan gadul-gadul yang untuk ya. Gadul-gadul yang untuk ya. Sebelum subuh, setelah itu habis subuh tidur jam 8 itu kan pasti ada sisa-sisa makanan, kadang nggak sengaja tertelan bersamaan dengan ludah. Itu hukumnya tidak membatalkan. Walaupun itu tahu. Ya, tahu. Tapi nih genah-genah ada ya, bisa kita apa namanya ambil, boleh apa tadi cuci gigi, bisa kita lepehkan, wajib dilepehkan. Mana ini? Atau kita mainan ludah, lidah. Yang untuk ternyata untuk Lombok, merah untuk Lombok ini, mana nggak boleh, batal ya, wajib dilepehkan, Tapi kalau yang tidak mampu kita lepehkan itu dimaafkan, nggak apa-apa ya. Yang mampu dilepehkan wajib dilepehkan. Bermain roti kelapa, aroma, ya, setelah 5 menit kemudian subuh, terus di mulutnya ada pesanan roti ini, bisa dilepehin, wajib dilepehin. Kalau nggak bisa dilepehin, tertelan tidak sengaja, nggak batal. Alhamdulillah. Sing ini gua ambekan moni juga. Kok sapi rasanya. Ngasih. Al-khamis minha. Al-khamisu minha, yang kelima. Ma wasala ilaihi. Sesuatu yang masuk ke jauh. Wa kana hubaru tarik. Beduk, debu, awanahwiha, atau selainnya. Wa qadiyatu itlaqihi, di sini kalau kita tuntutan mutlaknya kalamnya musannaf ya, kan di situ kan apa sih, ma wasala ilal jawfi wa kana hubaru tarikin, sesuatu yang masuk ke perut dan itu adalah debu. Itu kan mutlak, tidak dikoyiti dengan sengaja atau tidak sengaja buka mulutnya atau tidak, nggak ada. Nah, wa qadiyatu itlaqihi, tuntutan mutlaknya kalam ini itu koyok-koyok tidak ada perbedaan antara yang sedikit dan banyak. Ya, mau apa caranya? Sedikit, produknya sedikit atau banyak yang masuk ke perut. Nah, suci ataupun najis. Produk najis kan nanti kan. Nah, saya propose. Apa ya? Popo ya. Ya, bubuk kandang masih digiling, ya kan, ada penggilingan ya. Wa mata amata fathal fam li ajlihi wa ghairi. Dan dia itu sengaja buka mulutnya karena apa? Melebu dan tidaknya. Sengaja atau tidak? Koyok-koyok
mutlak banget kan? Wahwa ma'tamadu Romli, itu yang disepakati oleh, itu yang diiktimati sama Syekh Romli. Syekh Romli itu penak banget. Jadi kalau kita di jalan, apa namanya, di belakang mobil truk banyak debu, mangap nggak batal. Syekh Romli, wah mangap, pun mlebu bluduk, hah? Wawan, untuk debu. Kawan gimana deh? Tapi mau kan di Papua. Kalau yang sabuan Kawan opo lah, kawan mlaku-mlaku. Kawane opo pimpin. Serum ini nggak batal. Baik itu beleduknya najis atau tidak. Baik sedikit atau banyak. Baik dia itu buka mulutnya atau tidak. Nggak batal serum. Watabada Ibnu Hajar, kalau di Ibnu Hajar di dalam tufahnya, bahwa kalau najis itu membahayakan secara mutlak, sedikit atau tidak, ya, dia buka mulutnya atau tidak. Kalau ada masuk ke perut, batal. Ya. Hah? Apa? Mangan sisan batal nih. Masih saya sekalian. Yuk kain tuh lah. Yuk kita kemarin. Kalau sengaja kok. Balik ini sama aja gue. Malah apa belum lagi. Apa? Gemblung. Bahas gemblung barang tuh. Wa ana tahir illam yata'amatuhu awfi'an qalihi wa kasrihi. Kalau beleduke suci, sengaja nggak sengaja, apa namanya? Kalau dia tidak sengaja, sedikit banyak dimaafkan. Sedikit banyak dimaafkan. Ya. Kalau sengaja dalam arti berarti membuka mulutnya sengaja, yang dimaafkan cuma sedikit. Kalau menurut Syekh bin Hajar. Kalau Syekh Romli tadi mutlak kafir kan? Ya, sedikit atau banyak, najis atau tidak, sengaja buka mulutnya atau tidak. Kalau Syekh bin Hajar, kalau buka mulutnya yang suci ya, beleduk yang suci itu dimaafkan kalau dikit. Kalau banyak nggak dimaafin. Syekh bin Hajar lebih hati-hati. pabrik terigu ngoten nika. Nah iya, bukan itu. Itu kok ngarepe. Asatis itu loh yang keenam. Mama sholah ilahi wa kana min hurbati dakikin wa nahwihi. Apa? Belepung ya. Beleduk apa beleduk? Tepung, beleduk tepung. Beleduk apa? Debu tepung lah. Debu tepung. Atau selainnya, nahwi contohnya lagi. Wayati fiha maufi'il ghubar minal khilaf. Khilafnya itu juga berlaku foto dengan apa? Debu tadi, debu tanah tadi. Sama saja khilafnya. Ya. Berarti wong kerja nang apa jenenge kan? Penggilingan tepung itu ya. Kalau Syekh bin Hajar, Syekh Romli ya sengaja kadang duduk wah masuk nah mangap apa itu Syekh bin Hajar, Syekh Romli sedikit banyak dimaafin loh. Ya banyaknya bisa banyak tapi madang sak piring itu banyak nih, banyak banget nih bisa sepiring ya, apa namanya sedikit paling ya kena debu-debu tok. Nah ya sedikit atau banyak banyak pasti ada batasan ini Sampai tapi emang kena debu ya, bukan kita cukup coy sedikit banyak dimaafin foto aja cukup blok ya kayak so. Ini kena debu, kena angin kak ya sengaja dan saja.
bukan cangkemnya sing bertabangan. Cangkemnya sing bertabangan nang glepungnya yo. Batal itu. Tapi ya sama Ayo. Betul. Yang ketujuh. Yang ketujuh mawasola ilaihi wa kana dubaban. Sesuatu yang masuk ke perut dan itu adalah dubaban to'iran. Lalat yang terbang. Bukan lalat yang mati sejukut dimangan, bukan. Tapi lalat yang keadaannya terbang au nahwihi atau selainnya, contohnya baud, nyamuk, ya. Walaupun sengaja wa in fatafahu amdan. Walaupun dia itu sengaja membuka mulutnya supaya lalat-lalat itu masuk. Ya. Sengaja ada unsur sengajaan. Mangap. enggak kali itu Enggak bakal sendiri. masuk sendiri. Yo, benar. Manuk sekalian. Orang pitik sekalian. Endok sekalian, endok. Bebek ya. Berarti masih masak kayak bebek goreng ada. Gimana? Ya makul. Mau cangkemnya bisa gede nih. Saya keburu bojomu. Malah sangit. Suara sangat ya sejenisnya itu. Sejenisnya kecil-kecil. Mau Udah mampu deh. Bebek Nah, saya pernah terjadi ada lalat masuk ke perut saya, tahu nggak? Pernah terjadi. Ceritanya, saya dulu waktu kecil depan warung, sekali kan, angkop nggak ditutupi, menguap nggak ditutup. Tiba-tiba langsung masuk, nggak bisa keluar, pingsan, masuk langsung perut. Allah. Sengaja, enggak sengaja itu, angkop, mangap, wah, lumlok bublok. Sebenarnya angkop tak tutup sih. Ya kalau memang seandainya waktu puasa ya nggak batal itu. Walaupun sengaja. Orang yang lawan, musim lawan. Wah, masuk, nggak batal, sengaja. Amdan li ajli duhuli supaya dia masuk ke perut. Ada unsur seperti itu. Yes. Tapi harus tahu konsekuensinya ketika lalat itu atau nyamuk itu atau lawan itu masuk ke perut, ya. Fa'in akhrajahu amdan aftar. Kalau sengaja dikeluarin batal mana? Karena sudah dihukumi apa? Dihukumi koek nanti muntahan. Jadi dikeluarin sengaja ya, dikeluarin. Metu. Batal bosone. Ya wis jatuh mlebu pisan. Anu buat. Amdan. Ini pun apa barang sedang sabun tau nih kok. Semut anu merayap. Kasih tilang. Tuh. Ayo apa-apa kan enggak sojo itu. Coba ini. Atau kadang ada Bos. sing mungkin bae aja sinetron bae sih kok. Kayak itu Tom Jerry ya. Omah iso mlebu kok ya Om. Wae mau wa lahu dalika in khafadhan. Tapi kalau memang takut membahayakan di badan boleh dikeluarin. Betul kan? Nyentuh jantungnya ya kan?
Wa mimma la yaftiru mimma yasul ila jawf. Termasuk ya. Ini di sini ada tambahan. Termasuk sesuatu yang tidak membatalkan yang masuk ke jawf lagi yaitu maq'adatul mabsut. Yaitu apa? Ambayan. Ya. Oke. Ya. Ambayan itu. Ambayan itu kan ada apa namanya? Apa sih? Daging benjolan apa namanya? Yang keluar dari tubuh. Wes masuk lagi. Itu kan sesuatu yang keluar tapi masuk lagi. Itu termasuk yang tidak membatalkan. Maq'adatul mabsut. Idza adat ketika kembali. Walaupun ini toro lidukhuli asobihima, walaupun ada kepaksaan untuk memasukkan sebagian apa ciri-cirinya bersama maq'adatul mabsut. Kadang kan waduh masuk keluar ini. Setelah itu ada waktu bulan puasa gitu, akhirnya dilebok gitu. Dimasukin lagi, walaupun ada jari-jari yang masuk ke tubuh, itu juga dimaafin, nggak masalah, nggak masalah. Tapi di sini juga nggak disebut ini. Ayanul jannah ya, ayanul jannah, barang-barang surga. Ya, seandainya ada nih seseorang punya karomah, dia mimpi masuk surga. Setelah itu di surga itu dikai panganan akeh, mangan tuh, bahkan sewaktu makan itu dia bangun tidur. Memang benar-benar dari surga ya, dari surga. Dan di samping nggak ada mau ngerjani. Terus rasanya dia masuk surga, setelah itu makan makanan, bangun tidur, makanan yang di surga itu ada, dimakan baik nggak batal, ya. Tapi neng arepin, neng bima, orang itu batal lagi. Jadi padahal ngimpi nang surga lagi. Cicili kan. Yang bima itu sih. Ya masih nggak tetap turu sampai nontonnya kok jadi ayam goreng tinggal ke pereng lah itu tangi tim gitu panganan dengan surga banyak Bima percaya wae ya. Wes. ada lagi dia Ayanul jannah ya. Surga. Terus khotimatun di sini penyempurna ya. Sekarang kita yang dibahas juga termasuknya laura asoiman. Seandainya kita melihat orang yang sedang puasa atau ayashriba masalah, dia pengen minum, mau minum. Kita ngelihat orang yang puasa, kok dia tuh bisa gawe kopi, gawe es teh, panas-panas enak banget gawe es teh. Dia sudah mau minum, dilihat orangnya. Kalau memang fainkana haluhu tidak takwa, kalau dia memang keadaannya orang tersebut memang sebaliknya takwa, ya sebaliknya takwa, wa adamu basyaratil muharamat, ya itu takwa. Oh itu takwa dulu. Halu takwa ya? Oh pantas, nggak pas sih. Kelebihan. Seharusnya nggak ada titu. Halu takwa ya. Halu takwa. Kalau memang itu orang yang bertakwa, berarti ya. Kenapa? Karena maaf tidak pas wa atau mubasyaratul muharramah. Ya. Dia memang haliyahnya memang puasa, orang ahli takwa biasa puasa dia. Memang bulan puasa itu memang seringnya puasa takwa. Dan dia itu memang bukan orang apa namanya ya wong gelem ibadah. Wa adamu basyaratul muharramat, dan dia tidak suka melakukan keharaman-keharaman. Tidak suka melakukan keharaman-keharaman. Berarti kan memang dia itu aliyahnya orang baik. Takwa dan memang tidak biasa melakukan keharaman. Apa hukumnya?
Fala aula tambihu, yang lebih baik diingatkan. Harus ngomong ini, lah puasa kan? Bukannya puasa. Pas nggak benar. Ya ini keadaan. Ada mau lali. Madang, lali puasa, puasa madang. Masih makan lah, takutlah masih makan. Ini lebih baik didiamkan atau dikasih tahu. Lawang ini sih. Juga kayak wong sih. Nek kue ndelok Arifin bisa madang bulan puasa, hadiahnya takwa kan gitu. Ya, berarti yang lebih baik diingatkan. Di sini lebih baik dalam arti yo dijaga wae ora apa-apa. Tekani kampung. Tapi yang lebih baik diingatkan. Karena dia itu setelah ingat lali rusak rezeki. Rusak rezeki. ya seharusnya nek hadiah takwa itu ya ketika dia lupa makan diingat ya lali aku istighfar harusnya lali seharusnya lali diingatkan istighfar bukannya malah ngamuk apa haliahnya takwa kok ketika diingatkan aku malah dirinya barang sih bimbing wes tanggung apa jadi aneh teman ada dirinya barang boten nasihan. Pakai atau ayah seribut, jadi menghendaki untuk minum, tidak puasa. ya puasa iki kok aso iman kok Coro-coro ini sebenarnya sawah lah ibu. Ini kan kasih panas-panasan sudah sepi. kalau kok aso iman kok karo tanya coba dia mau minum dia keadaannya puasa misal Mokel. ya bukan agak mokel ini bukan amar ma'ruf nahi mungkar ini nangkene bahasa ini keadaannya orang yang puasa ya dia itu lupa mau minum mau makan saya itu dilihat emang ngomongnya ahli takwa lagi aku lali gue ya aku puasa lali dilingki yang lebih baik diingat wa in kana ghalibu halihi ditu dzalika wajaban nahyuhu ya kalau memang itu sebaliknya memang dia itu biasa melakukan haram kadang poso kadang ora wajib dilingki wa in kana ghalibu halihi ditu dzalika sebalik itu wajib diilingki Tempatnya takwa lah ini. ini roda takwa hadiahnya itu senang ngisi ngelakuin haram ya mubasyaratul muharramat emang dia itu masih senang maksiat belum takwa malah wajib di sini sebagai hukuman baginya ben mandek maksiat dibedakan antara orang yang ahli takwa sama yang enggak ahli takwa ya. Wajaban nahyu wajib dilarang qalahu al-Hibani intaha majmu'atu Bazar'ah ya majmu'ah kumpulan daripada Syekh Bazar'ah ya namanya Bazar'ah ini adalah seorang ulama mukhtasar ringkasan daripada fatwa Ibnu Hajar kan ada fatwa Suhro itu ya fatwa hadisiyah namanya fatwa hadisiyah tebal segini di situ membahas tentang banyak termasuknya bahas tentang orang-orang di surga bagaimana sih nanti anak kecilnya orang kafir bagaimana di surga itu bagaimana anak kecilnya orang kafir yang mati waktu kecil yang punya dosa bagaimana masuk surga atau tidak apakah di sana itu beranak pinak di surga itu beranak pinak apalagi bangga sih ya, di sana di sini jauh fatwa hadisiyah ada fatwa kubro 4 jilid fatwa Syekh bin Hajar fatwa kubro itu 4 jilid nah ini fatwa kubro ini diringkas
Mukhtasar Fatwa Ibn Hajar. Intaha Bughyatul Mustarsyidin. Apa namanya? Ini diambil daripada, maksudnya ini diambil daripada Bughyatul Mustarsyidin di Syekhi Masyayikhina. Beliau mengatakan Sahibul Bughyah ini siapa? Syekhi Masyayikhina, guru daripada guru kami. Guru daripada guru-guru kami. Apa mana nih? Berarti guru ini guruku. Karena yang punya Bughyah itu namanya siapa? Sayyid Abdurrahman Sayyid Abdurrahman apa? Al-Masyhur. Sayyid Abdurrahman Al-Masyhur punya murid Habib Abdullah Asy-Syatiri. Habib Abdullah Asy-Syatiri gurunya yang punya ini Nailul Roja. Jadi Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri ini punya guru namanya Habib Abdullah Asy-Syatiri. Habib Abdullah Asy-Syatiri punya guru namanya Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Maka beliau mengatakan di Syekhi Masyayikhi. Itu. Dan pada masa beliau juga siapa namanya Habib Abdullah bin Syahab. Habib Alwi bin Syahab. Habib Alwi bin Syahab ini temannya Habib Abdullah Asy-Syatiri. Di pondok di Rubat Tarim ini pondok Rubat Tarim ini pondok yang memang diwakafkan untuk pondok yang kami pondoknya, saya pondok di sana, pondok yang diwakafkan untuk apa namanya orang-orang asing, yaitu bukan penduduk-penduduk Tarim asli. Memang untuk orang-orang yang hurufak orang asing dari Indonesia yang boleh nginep di situ, yang boleh tinggal di situ ya orang Indonesia, orang Malaysia, Singapura, namanya daerah luar Tarim boleh tinggal di situ. Karena itu wakafnya untuk hurufak orang-orang asing. Di situ pemimpinnya siapa dulu? Habib Abdurrahman Al-Masyhur yang punya Bughyah pondok itu. Setelah itu dipimpin lagi oleh Al-Junaid, dipimpin lagi oleh Habib Abdullah Asy-Syatiri. Setelah Habib Abdullah Asy-Syatiri itu setelah meninggal, yang menggantikan siapa? Bukan anak-anaknya. Jadi kepemimpinannya itu di situ siapa yang paling alim itu yang mimpin. Siapa santri yang paling alim di situ itu yang mimpin. Turun temurun. Nah ini kita kan turun temurun. Ya bapaknya, anaknya terus putune. Kalau di sana enggak. Siapa dari di situ orang yang pernah ngaji itu paling alim, itu yang paling berhak untuk menjadi pemimpin di situ. Musodir, orang yang berhak duduk di depan. Habib Abdullah Asy-Syatiri meninggal, siapa yang menggantikan? Habib Alwi bin Syahab. Bukan anak-anaknya Habib Abdullah Asy-Syatiri. Alwi bin Syahab. Habib Alwi bin Syahab meninggal, digantikan oleh anaknya Habib Abdullah Asy-Syatiri. Baru balik lagi ke Asy-Syatiri lagi. Ke Habib Abu Bakar, Habib Mahdi. Ya. Setelah itu Habib Hasan Asy-Syatiri. Habib Hasan Asy-Syatiri meninggal, digantikan oleh Habib Abdullah bin Syahab. Habib Abdullah bin Syahab gak lama kemudian digantikan oleh Habib Salim Asy-Syatiri. Habib Salim Asy-Syatiri meninggal, digantikan oleh sekarang Sayyid Abu Bakar Al-Faqih. Pindah ke murid yang paling alim, yang paling istiqomah. Pokoknya paling alim, paling istiqomah. Yang itu yang diambil. Hah? Sih, yang menentukan. Yang untuk menentukan ya semua pasti tahu nanti. Ya, kayak ini kan tahu ngaji bareng ini ki. Mana yang paling santri, yang paling alim, yang paling istiqomah. Semua orang akan mengetahui semua. Sayyid Abu Bakar Al-Faqih ini ngajar dalam 6 tahun, ngajar di pondok itu dalam 6 tahun cuma nggak hadir 2 kali atau 3 kali. Selama 6 tahun ngajar. Jadi sudah terkenal keistiqomahannya. Semua di antara masyaikh sudah itu yang paling istiqomah. 6 tahun tuh.
Muridnya bolak-balik goib bisa. Muridnya bolak-balik goib. Gurunya kan goib. Sampai sampai saya kan waktu sebelum pulang kan sebelum waktu apa namanya? Saya kan masuk ke sana Ibnu Qasim langsung umdah masuk Muin baru dapat awal Fatul Muin. Saya ditarik oleh Said Abu Bakar Bulbaki masuk kelas. Itu alhamdulillah tuh maju sama beliau, masya Allah. Istiqomahnya luar biasa, istiqomahnya. Saya mengaku istiqomahnya luar biasa. Jarang sekali goib. Karena beliau setelah megang tasoter itu kadang ada banyak kegiatan. Waktu saya 1,5 tahun itu beliau nggak hadir sekitar 4 kali boleh. Nggak ngajar 4 kali. 1,5 tahun. Selain itu ya ngajar terus. Dan disiplinnya luar biasa. Ya, beliau datang. Ya, santri-santri sudah wajib datang. Beliau datang, ada santri baru datang. Bagaimana entah? Bagaimana kamu? Pulang langsung marah. Oh alasan, padahal belum ketinggalan. Belum mulai kajian, belum mulai benar. Tapi beliau sudah duduk di situ, ada santri baru datang. Nah, kamu tahu? Bagaimana kamu? Baca enggak? Wes mutolah loh gue, ketemu. Allah. Ya pernah 1 kali, gara-gara kecapean ikut kegiatan di luar. Pulang ketiduran. Habis asar ketiduran, pulang capeknya siang. Bangun maghrib, kelas masuk, sholat cepet. Mulai konco sholat tuh langsung masuk kelas. Beliau datang, saya datang pas. Kan kalau baru datang dia langsung berdiri, nggak jangan duduk langsung, berdiri dulu. Kalau sudah diberi izin duduk baru duduk. Saya datang, beliau datang, saya datang, pas banget. Beliau duduk, saya berdiri. Dari mana kamu? Dari Hamam, kan dari Hamam juga kan? Bukan wudhu sih, dari Hamam. Rojul, apa jadinya? Toilet kayak fil Hamam. Santri nang Hamam terus, nang kamar mandi terus, marah. Padahal gue mulai ngaji nih, gue langsung di sini nih gue. Nah, disiplin. Nilangkannya bubar dari negeri. Kemudian Dima kalau nakal itu kepala tuh. Itu kan terus tadi gue. Ini kondangan dulu terjadi masih kondangan elek nang atine. kemudian kondangan telu Sakallahu ahdahu ya. Semoga Allah Ta'ala menyirami ya, naungan rahmati ke kuburannya Habib siapa? Sohibul Buriyah ya. Wa ada alaina minasori, dan semoga Allah Ta'ala membalikan kepada kita daripada maksudnya memberikan kepada sir-sirnya, rahasia-rahasia yang dititipkan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Itu selalu meper datang kita. Amin. Ya, suahada. Siapa nih? Baca. Ayo baca sedikit. Suahada jarum. Ada ilasan Nggak ada pun gitu. urutannya acak desi. Nah, kolam sunnah wa la akhiru ma yashallahu min kalami ala masail hadal qadam. Nafa'ani Allahu bi mu'allifihi wa ghafara li wa lakuma wa Bimu'alaf walidayya wa auladi wa ahibbai wa jami'il mu'minin. Amin. Wa kana taswiduhu taswiduhu bil mahrusati tarik ala sitin wa salasin wa salasimi'ah wa hufin hijriyah
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan ini adalah akhir sesuatu yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala daripada membahas minal kalam, pembicaraan atas masalah-masalah ini dengan ini kitab. Jadi ini paling akhir, maksudnya sudah selesai membahas hukum, sudah selesai. Wahada akhir ma yassarahu Ta'ala minal kalam alal masaili hadal kitab. Jadi selesai tentang membahas masalah-masalah yang ada dalam masalah hukum, ya, masalah hukum-hukum yang ada dalam kitab ini. Di sini beliau berdoa, nafa'ani lahu bimu'alifaihi. 2. Semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat kepada kami, saya, dengan dua mu'alif, dan bimu'alifihi, bimu'alifihi, mu'alifaini, ya, bimu'alafaihi, dengan 2 pengarang daripada kitab apa? Bughiyah dan Bazar, Majmu' Bazar. Ya, dan semoga Allah Ta'ala mengampuni dosaku dan dosa keduanya, ya, dan kedua orang tuaku dan anak-anakku dan orang-orang yang mencintai dan semua orang mukmin, amin ya rabbal alamin. Wa kana taswiduhu bimahrusatu tarim. Taswid ini maksudnya penulisan ini. Jadi, dan penulisan ini, saya yang menulis ini, taswid ini kan saya menghitamkan dalam arti kertas kosong terus dihitamkan. Itu namanya taswid, berarti apa? Menulis. Dan beliau menulis ini, ya, di mahrusah. Mahrusah ini harapan bahwa tarim ini dijaga. Mahrus kan, mahrus maknanya dijaga. Yang dijaga yaitu daerah Tarim. Kota yang dijaga oleh Allah Ta'ala yaitu Tarim. Kota Tarim ini, ya, kota yang istimewa, ya. Kalau apa namanya, kalau orang itu mengatakan bahwa kota 1000 wali, karena saking banyaknya wali di sana. Kota 1000 wali, kota yang luar biasa, ya. Tapi ya itu sebagian orang-orang tuh menceritakan karomah-karomahnya saja. Tarim itu saking banyaknya wali, haliyahnya walinya, karomahnya wali-walinya, sampai kadang bagi kita kadang nggak masuk akal nih. Bagi kita kadang kok ini kadang kayak tidak masuk akal. Kayak tidak masuk akal. Sampai karomah-karomahnya itu kalau diceritakan malah jadi fitnah. Bagi orang yang tidak mengetahui tentang hal karomah, ya, batasan-batasan karomah, batasan-batasan mana yang pantas boleh diceritakan, yang boleh diterjemahkan, yang boleh disampaikan kepada orang-orang, mana yang tidak. Ada yang majelis khusus, ada majelis besar, silahkan bisa. Tapi kebanyakan orang sekarang sibuk menceritakan karomah-karomahnya wali. Jadi kemarin sampai orang-orang itu, ulama-ulama kita sampai menasihati ulama-ulama yang masih muda yang sedang menceritakan karomah-karomah. Karena saking banyaknya santri-santri yang alumni dari Tarim ini, kadang mereka itu melihat karomah-karomahnya aulia-aulia di sana, sampai jarang ada yang di Indonesia atau di mana-mana. Sehingga ketika diceritakan di sini, ya, kadang jadi fitnah malah. Maka ada beberapa ulama-ulama yang menasihati, kalau kamu ingin menceritakan ulama, ceritakan keistiqomahannya, ya, ceritakan keistiqomahannya, ceritakan ibadahnya, ceritakan ilmunya, ceritakan akhlaknya. Karena sekarang hal-hal karomah-karomah itu di mata orang sekarang itu kayak sudah nggak mungkin kayak khurafat, cerita-cerita bohong, dianggapnya bohong. Padahal ya ada. Kalau kita melihat ke Quran juga kan banyak menceritakan karomah juga, ya. Sayyidah Maryam, bukankah Sayyidah Maryam itu punya karomah, ya? Setiap ulama dakhala alaihal Zakaria mirhaba wajada indaha rizqa.
setiap Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Sayyidah Maryam menemukan ada apa makanan. Qala ana laki hada, dari mana ini? Qala min indillah, ini dari sisi Allah Ta'ala. Setiap kali ini mana yang berarti berkali-kali setiap kali Nabi Zakaria membawa makanan dari rumah untuk mengirim Maryam ini di tempat khalwah loh, tidak ada siapa-siapa. Di situ menemukan Maryam sudah ada makanan perempuan. Quran menyebutkan karomah. Quran juga menyebut karomah. Dan Rasulullah juga menyebutkan beberapa karomah. Tapi kalau kita ceritakan ya itu sekarang malah jadi fitnah. Karena saking ini agama ini asing bagi pemeluknya. Sehingga Al-Quran pun kan saking jarang dibacanya nggak tahu kalau di situ menceritakan karomah. Saking nggak pernah baca hadis, padahal Kanjeng Nabi beberapa hadis itu menceritakan tentang karomah. Ya, saking nggak pernah baca tentang riwayat-riwayatnya para sahabat yang punya karomah. Nah, Rasulullah juga sudah langsung pada waktu itu, pada masa Rasulullah pun menyaksikan langsung ada karomah yang terjadi para sahabat. Ya, terjadi pada para sahabat. Ada sahabat yang dimandikan oleh malaikat. Ada sahabat yang bisa terbang, ya, Ja'far atau Yar dan lain-lain. Semua itu kan karomah, dan Rasulullah mengakui. Saking asingnya agama ini bagi pemeluknya, saking dia nggak pernah ngaji, saking nggak pernah baca Quran, saking nggak pernah baca hadis, saking nggak pernah baca kisah-kisah sahabat, ya, atau tarikh-tarikhnya para ulama-ulama yang ada, sehingga ketika melihat karomah ini langsung ingkar. Coba disebutkan Sayyidina Imam Syafi'i, satu hari satu malam pada bulan puasa itu khatam Quran 2 kali. Itu kan kayak orang itu tidak mungkin, karena saking nggak pernah baca Quran. Baca Quran dia terbata-bata setengah jam itu bentuk sejus kok. Iya 2 kali loh. Ya karena nggak pernah baca, bocornya alon pol setengah jam baru dapat 1 juz. Kadang sejam baru dapat 1 juz. Nah aku 24 jam kan baru dapat 24 juz. Kayak gitu mikirnya. Ya gue kata orang hafal Quran bocor terbata-bata. Bagimu kayak nggak mungkin, bagimu siapa mungkin. Itu padahal tidak karomah itu ya, sudah haliyah ibadah saja itu. Ya. Di Tarim ini kalau kita melihat ya, orang-orangnya banyak istiqomah. Dari kecil mereka sudah dididik di dalam ilmu agama. Dari kecil-kecil itu sampai saya menyaksikan sendiri anak-anak kecil semodo Ilham itu sekecil itu sudah pada hafalan Quran, sudah mulai hafalan Al-Quran di sana. Bahkan di sana itu sudah masuk bahwa satu rumah nggak ada yang hafal Quran ya keluarga orang bodoh gitu. Kok teman-teman satu rumah, satu keluarga banyak, di situ ada kakek, ada anak-anak dan cucu-cucu, kok nggak ada yang hafal Quran sama sekali ya, nggak ada yang alim sama sekali. Kebanyakan karena di sana itu banyak istiqomah, ya, ahli ibadah, dan mereka tuh khumul itu nggak senang terkenal sebenarnya. Sifatnya orang Tarim itu dulu nggak senang terkenal, nggak senang masyhur-masyhurnya kan ada Habib Umar bin Hafid. Itu baru masyhur di mana-mana Tarim. Dulu kan nggak masyhur dulu. Kan kita dengar-dengarnya aja paling sekitar berapa tahun ya? Sekitar mungkin 15-an tahun yang lalu. Kita mulai dengar. Dulu orang-orang sana kumpul. Orang-orang sana kumpul, nggak senang terkenal. Nah, kita kan senang terkenal. Kalau terkenal kan jadi biar banyak undangannya mahal kan. Ya. Ya. Semakin terkenal semakin mahal, tarifnya mahal. Yes. Tarifnya mahal ya dipek nang dunya tok pahalane. Nang akhirat bisa kebagian. Inilah nih. Nah, ini tarif. Ya, karena ini bahas
Kalau kan atas itu bimaksud tarim ini di situ banyak ulama tuh. Mengapa sih para ulama sampai mengatakan tarim syekhuman la syekholam, syawari'u tarim syekhuman la syekholam. Jalan-jalan setapaknya tarim itu adalah guru-gurunya orang yang tidak punya guru. Kenapa? Karena setiap syarih itu ada ulama besar. Setiap syarih ada ulama besar. Setiap syarih ada ulama besar. Sampai dulu sebenarnya dulu juga Mekah itu ya seperti itu katanya. Mekah itu semakin banyak ulama pada masa Sayyid Alwi, Sayyid Muhammad Al-Maliki ya. Sekarang Sayyid Ahmad punya apa namanya Sayyid Alawi. Sayyid Muhammad punya apa? Sayyid Alawi. Nah, pada masa Sayyid Alawi dan atasnya sedikit, itu ulama semakin banyaknya. Di gang sana ada ulama ini, gang sana ada ulama ini. Atau Abu Yasin Muhammad itu malah sekarang udah ini pada kemana sih? Ulama-ulama itu. Karena taswidu bima khusutari ama sitin pada tahun 6 36 wasal sumiah walaupun 1336 Hijriah. Jadi pengarangan kitab ini pada tahun 1336 Hijriah. Sekarang 147, berarti 100 tahun lebih ya. Jadi kitab ini sudah 100 tahun lebih sekarang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di sini ada doa, ada di sini doa ya, ada doa daripada kitab ini. Di sini nas'alullah al-karim, ya, kami minta kepada Allah Ta'ala yang maha mulia bijahi nabil wasim, dengan kedudukan nabinya Allah Ta'ala al-wasim yang agung, ayyurijani minat dunia musliman, dan semoga Allah Ta'ala mengeluarkan saya, kata beliau, mengeluarkan saya dari dunia ini musliman, dalam arti meninggalnya dalam membawa muslim atau membawa Islam dan iman, membawa Islam dan iman. Wawalidaya, dan kedua orang tua kami, wahibai, dan orang-orang yang mencintai kami, waman ilayya intama, dan orang yang kepadaku ternisbatkan. Pernah belajar dengan beliau atau belajar dengan kitabnya ini, amin ya rabbal wa yaghfirli, dan semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosaku dan kepada dosa mereka. Mukhimatin, apa makna mukhimatin? Terjemahnya apa? Mukhimatin walamama, apa maknanya? Dan semoga nggak ada doa ya? Mukhimatin walamama. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdul Manaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila kafatil khalqi Rasulullah malahim habibillahil fatihil khatim wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ya fi ni'amahu ya kafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karamati sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa ilman maqbulan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an wa waladan salihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bi'ilmi wa zayyina bi'ilmi wa akrimna bittaqwa wa jimna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan maqbulan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an wa waladan salihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yarfa' wa du'a'in la yusma' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa aftah alaina futuhal arifin wa aftah alaina futuhal arifin wa ja'alana minal ulamin amin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wal hikmata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ashrah lana sadurana wa akrimna wa walidina wa masyayikhina wa anta jalana ya Allah minal ulamin amilin
والمتفقهين والقانين والشاكرين وعاملين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. Allahumma ya Allah, semoga Engkau berikan ilmu kepada kami, ilmu yang barokah dan manfaat, ilmu yang barokah dan manfaat, ilmu yang barokah dan manfaat. Semoga Engkau ridhoi kami ya Allah. Semoga Engkau berikan kami ilmu yang manfaat untuk diri kami dan untuk orang lain ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang soleh, jadikan kami orang-orang yang beramal dengan ilmunya ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang bertakwa, orang yang istiqomah ibadahnya, istiqomah ngajinya, istiqomah di jalan-jalan kebaikan ya Allah. Semoga kita semua ya Allah diberikan husnul khotimah, husnul khotimah ketika ngajinya, husnul khotimah ketika wafatnya, dan semoga kita termasuk orang yang dilindungi oleh Allah Ta'ala daripada musibah, dari baliat, daripada wabah, daripada segala penyakit-penyakit, dari segala sesuatu yang tidak kita hendaki ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila Sayyid Ahmad bin Umar Syatri wa Syekh Salim Al-Hadrami wa Abu ya Sayyid Muhammad ya Syekh Al-Fadil wa jami'an sahabat Abdul Syatri bin Syatri wa jami'an masyayikhina wa masyayikhina Allah ya taghashahum bi rahmah wa firahu min jannah wa ayyudu alaina wa salihim wa warihim wa ulamihi wa barakatihim wa nafatihim fit dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa alimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa gharabatina fi dina ma ahli kudri Musa wa zakar Rabbi wa fiqhum bima taqtadi qawlan wa fi'lan karma wa fiqhul halan daima wa khilat ya ulama wa nahdar bil khair wa nutfa gula syar. Rabbana wa aslana kulla syu'un wa akira birida minkal ayun waqti anna Rabbana kulla tuyun qabla yatiyana rusulun manun wa akhir wa sir anta akruman satar wa salatu wa takhshal musawaman ilal haqi ta'ana wa nafa bi kitabin fi linnasi syuwa wa ala ali kiramin syurfa wa ala sahbil masafir wa Allahumma hdina bi hudak wa ja'alna min yusari wa fi ghidaq wa la tuwallin waliyan siwa wa la taj'al min farqa amr wa asab wa asbunallahu wa ni'mal wakil wa ni'mal wala ibn alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.